Jadi dalam kejadian itu 4 polisi meninggal. Yang terduga terorisnya ada 8. Terduganya kita apa? Posisi gue tuh di atas paling depan. Jadi wartawan lain itu nggak boleh naik ke atas karena kita punya koneksi dengan polisi. Jadi kita sampai naik ke atas. Itu gue pas naik ke atas, itu desingan peluru tembakan kedengeran gitu ya. Ngilu tuh, merinding. Ceritain dong cerita nyata langsung dari orangnya. Saya Ivan Kurnia, saya pernah jadi TV jurnalis sama teman-teman saya. Saat ini saya sebagai public speaking trainer dan di sebelah saya ada Gue Bunga, saat ini gue sibuk sebagai MC, moderator juga. Tapi pernah siaran bareng di salah satu stasiun TV bareng Ivan. milik kita bersama ya. Ya, boleh gak sih disebut? Milik kita bersama aja. Gini deh, sorry. Kita kasih ya. Gini. Ya, Bunga ini paling cantik ya, perempuan sendiri. Dan di ujung sana ada siapa? Paling senior kayaknya. Nih kapten kita nih, Kalau kapten. dilihat dari tampangnya ya. Paling senior. Ada Bang Irwansyah. Halo Bang. Halo Apa kabar? teman-teman semua. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya. Ini ada project film apa Saskia sehat? Oh, beda. Irwansyah ya. Itu Irwansyah aktor. Yang lain. Oh, Irwansyah yang ini adalah Irwansyah TV jurnalis. Kalau kita mantan, saya sama Bunga mantan. Kalau ini udah masih aktif di TV. Masih ya Bang? Masih, Lu berapa lama alhamdulillah. sih jadi TV jurnalis? Gua tuh jadi TV jurnalis dari tahun 2008 ya sampai 2008 sekarang sekitar 18 tahun. Nah, di sini kan Udah tahu lumayan sendiri lama. ya kalau teman-teman TV jurnalis itu di lapangan tuh banyak banget cerita yang nggak sempet tayang ataupun yang nggak boleh tayang. Nah, itu banyak ya, tuh. yang nggak boleh tayang ya. Di sini tayangin aja lah. Oke. Iya, iya Bang ya. Kita Iya, buka-buka oke, aja di sini ya. Kita Kita dengar dengan cerita-ceritanya. Oke. Nah, tapi awalnya dulu lu kan SH ya Bang ya? Mhm. Sarjana hukum. Kok bisa jadi itu sih apa? TV Jurnalis. jurnalis gitu. Kenapa gak jadi jaksa tuh? Nah. Viral jasa. Ini menarik nih. Sebenarnya gue juga aneh juga. Awalnya kan gue jadi sekolah hukum lah ya. Pengen jadi pengacara, pengen jadi jaksa. Tapi Terus. sempat nyobain gue, Ivan Bunga. Waktu itu jadi paralegal lah di salah satu lembaga bantuan hukum. Tapi gue rasa kok ada sesuatu yang ganjel gue nih, iya kan gitu. Kayak Akhirnya pacaran ada yang ganjel. ganjel. Kok kayak ada yang aneh gitu. Akhirnya mutusin pindah, bahwa gue pindah jadi jurnalis. Karena gue rasa kalau gue jadi jurnalis gue bisa bebas mendorong apa yang gue rasa ganjel itu, siapa tahu ada perubahan. Kira-kira gue kejeblos di situ. Jadi Akhirnya lu- keterusan sampai sekarang. Jadi lu justru pernah ngalamin itu nggak enak, jadi lu pengen memperbaiki gitu ya. Benar. Cukup idealis juga. Cukup nih. idealis. Ya terdengar, makanya buktinya sampai sekarang nih Iya. kelihatan Konsisten. senior banget. Bener. Tau nggak lu Bung, kalau senior jurnalis itu bedanya sama junior. Apa? Kalau senior itu, kalau junior dulu kan dia ngejar berita. Kalau Oke. senior dia yang dikejar berita. Bang, liputan ya Bang, liput ya, gitu kan. Tanya Bang, ini di Iya, mana bener ya? gitu ya. Benar. Tapi lu liputan berarti berapa tahun tuh? 10 tahun. Iya, kalau dibilang liputan kan sekarang karena makin sekarang ini kita udah sibuk di dalam ya. Jadi kalau bisa dibilang itu hampir 10 tahun dulu di TV berita yang satu sama sekarang TV berita yang Maksudnya 10 tahun lu ke lapangan ya kan? Ya, ke lapangan. ya. Kalau sekarang lu Udah lebih banyak di liputan. kantor. Sekarang lebih banyak di kantor, lebih banyak kita memanage gimana di lapangan itu biar berjalan dengan baik proses peliputannya. Memanage berarti kan dia Apa nih ada berarti? yang di-manage kan? Iya, Oh, levelnya berarti anak buahnya banyak nih berarti kan ya. Iya sih, seru banget. Enggak lah, dikit-dikit aja. Bang, ada gak cerita lu pas liputan awal lu jadi jurnalis kan? Gue juga basic gue kan bukan jurnalistik, teknik industri gitu ya. Masuk ke jurnalis tuh awal-awal biasanya kaget tuh Bang. Lu ada gak cerita-cerita liputan gitu? Ya pas gue di lapangan sih Van ya, ada yang beberapa yang gue pikir itu menarik ya. Apalagi liputan itu nggak mungkin nggak semua jurnalis di Jakarta mungkin Indonesia mengalami hal itu. Ada beberapa lah. Misalnya yang pertama yang paling gue inget itu tahun 2009. Gue nih baru wartawan muda nih. Cis, wartawan muda. Iya. Wartawan muda baru. Ceritanya baru masuk, Baru masuk TV baru masuk TV, baru selesai pelatihan di TV. Dapat penugasan gue nih. Dapat penugasan kemana? Ke Papua. Di sana ada apa ya? Pas konflik lagi. Pas konflik. Jadi tuh konflik lah ya. polisi dan satgas lah gabungan gitu nembak
panglima tertinggi OPM. Waduh. Jadi gue baru sampai di Timika waktu itu, Hmm. di Timika baru sampai nih. Kan kita mau adaptasi dulu ya. Baru banget duduk tau udah rusuh. Terus polisi der nembak. Wah, ngeri banget, gue kaget kan karena kita belum pengalaman liputan konflik. Jadi gue inget banget itu proses Tapi itu. lu pakai ini kan? Pengaman kan? Pengaman. Enggak ada. Pakai Helm. helm, Kan rompi. kita kan nggak apa ya namanya nggak ngebayangin bakal seperti itu karena gue rasa ini kita mau proses pemakaman kan karena udah selesai, dia dikumpulin di DPRD. Jadi sebenarnya situasinya harusnya udah aman aja. Gue pikir aman tapi ternyata nggak seaman itu gitu. Gitu. Jadi mereka tuh mau melakukan proses pemakaman, mereka merasa bahwa ini tokoh ini kan dia ketokohannya kuat, udah puluhan tahun di sana. Nah itu proses-proses itu banyak ya, ada yang dia minta sesuatu yang ke pemerintah yang nggak dikabulin. Akhirnya karena nggak sepakat rusuh di situ sampai mau hampir dibakar itu DPRD itu. Gue kira lu nya. Enggak lah, gue kaget tuh. Lu nya gimana tuh? Nah ya lu gimana? Gue sempet kabur, tapi gue lupa. Wih, kameramen gue ada. Oh jadi lu berdua sama kameramen? Iya berdua sama kameramen. Akhirnya tapi gue pas lari kan, karena udah nggak kondusif lari. Gue balik lagi, kameramen gue ternyata lagi ngambil gambar. Tapi gambar dapat kan? Dapat ya. Wih, keren banget. Waktu itu jurnalisnya lu doang atau rame-rame biasa kan? Ada station lain ya? Ada sama yang lain ada ya, TV lain ada. Enggak banyak, cuma TV berita ada 2. Sisanya tuh udah apa tuh? Mungkin tentara kali ya gitu lah ya. Gak tahu lah ya pokoknya. Pokoknya pakai baju bebas gitu kan biasa. Karena asing gitu nih, wartawan bukan ya gitu. Tapi gue mau nanya deh, sebelum lo ditugasin, lo ada pelatihan basic gak sih buat ngadepin situasi yang kayak daerah-daerah konflik kayak gitu? Penting tuh kayak itu. Iya, memang terus terang aja ya. Gue nggak ada tuh pelatihan itu. Serius lo? Nggak ada pelatihan Cemplung itu. aja dah. Atau nyemplung. Tapi kan pasti gue yakin pada saat ditugaskan itu ya, pasti atasan gue udah mempertimbangkan bahwa siapa yang cocok. Itu mungkin kayak gue ya, bukan konflik ya. Akhirnya udah tuh belajar dengan sendirinya aja. Nah setelah itu gue ditugasin lagi tuh, nextnya tahun 2010 ditugasin lagi ke daerah konflik lagi. Tapi ini beda, tadi di Papua, sekarang di Aceh. Oh, naik level. Ada lagi. Konflik juga. Nah kalau ini iya lebih rumit lagi. Kalau yang ini gue kebetulan kita kenal sama polisi lah ya, Densus 88 waktu itu. Jadi ada pelatihan teroris tuh di Aceh, namanya di Jalin Janto. Itu kita dapat informasi melibatkan salah satu tokoh besar lah, gue nggak sebut namanya. Itu tahun berapa tuh bang? Tahun 2010. Selang 2 tahun dari yang pertama. Selang setahun dari yang kemarin kan 2009, ini 2010. Pas gue sampai di sana, Van Bung, itu udah polisi. Itu sama posisi itu lu. juga. Iya, pakai ini, enggak topi atau nggak pakai juga tuh. Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Jadi lu di bunyi peluru gitu lu nggak pakai pengaman? Enggak, gue cuma model tiarap. Tapi gue di situ emang sedih banget sih. Maksudnya bukan sedih ya. Itu sampai berpikir gila, begini banget ya nyari duit. Pengorbanannya. Tapi kalau gue sih resign kayaknya. Karena kan kita nggak ngelihat pertempurannya itu karena dia posisinya kayak lembah gitu, kita di atas. Tapi itu justru yang berbahaya kan, kita nggak tahu peluru datang dari mana. Nyasar ya kan. Jadi paling aman itu udah tiarap. Terus kita ngelihat polisi-polisi itu korban-korbannya lah ya, digotong sama teman-temannya. Sangat serem lah pokoknya. Tapi pas nyampe nih, lu ditugasin nyampe sana, itu di briefing gak sih sama teman-teman aparat gitu? Lu nanti kalau misalnya ada tembakan begini, lu gini gitu, lu nggak ada lah. Gue ngeliat dari muka sih nggak ada. Nggak. Kalau kita ikut sama mereka ya, polisi sama tentara tuh modalnya itu cuma kita ikut instruksi, maksudnya lu ke arah sini, lu ke arah sini. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk memberikan kita kondisi aman. Dia nggak punya kewajiban itu. Benar, karena kan tugasnya beda, jobnya dia ya. Karena dia mungkin sibuk ngurus diri sendiri juga ya gitu kan. Kan dia mengamankan situasi. Kalau lu kan ngambil. Tapi gambar wawancara lu dapat ya? Dapat semua. Dapat semuanya. Wih, keren. Karena ya itu tadi mungkin ada salah satu atasan gue itu dia punya koneksi bagus dengan itu penting juga berarti. Detasemen khusus 88 yang anti teror di polisi. Jadi kita punya keistimewaan gitu. Tapi sampai ke atas. Ada gambarnya?
Ada Video. dong. Wih ada, boleh Masih nih, tampilin gak nih? masih ada nih. Boleh Ada, tampilin nanti kita lihat Iya ya. coba ya, Kita kalau lu lihat. dapat ya, Menarik, kita menarik, tampilin ya. Nah, yang Ah. paling menarik lagi sebenarnya dari dua itu nih, udah selesai nih 2009, 2010, udah selesai di Indonesia nih daerah-daerah yang keras ya. Ya. Gue ditugasin lagi tuh. Waduh, Tahun 2012 itu tahun 2012 itu ditugasin ke Suriah. Suriah. Gila Iya. sih, tapi Itu makin lagi tuh. Makin Papua, lagi. Aceh, kelasnya Suriah. naik lagi, kelasnya Iya. naik lagi. Oke. jadi tahun 2012 itu Ya. dia ada konflik lah di sana. Awalnya itu mereka protes terkait kepemimpinan Bashar al-Assad itu. Akhirnya terus akhirnya jadi konflik antar kepercayaan gitu lah, bisa dibilang gitu. Oke. Berbedaan aliran gitu. Akhirnya gue sama salah satu lembaga sosial lah di sini, LSM Sosial itu memberikan bantuan. Tujuannya itu memberikan bantuan. Sekalian lo liputan sebenarnya Sekali kan. liputan. Tapi kan namanya ke daerah konflik. Benar. Iya. Jadi di sana tuh kita harus prepare juga. Tapi yang lucu nih, gue kan prepare. Yang tadi kan dua kejadian itu gue nggak prepare nih. Iya. Nah ini ada Dan pelajaran itu ya. bisa Itu ada nih ya. pelajaran. Lu Oke. Akhirnya gue prepare, Heeh. dibekelin lah sama kantor gue tuh pakai rompi anti peluru ya. Oke Lebih nih. aman lah Lebih ya. aman. Walaupun cuma anti peluru Iya, gitu. tapi ternyata pas gue dapet itu rompi anti pelurunya, rompi anti peluru tentara. Jadi ada loreng-loreng. Jadi pada saat lewat pos pemeriksaan itu, Lo dicurigai lah, ya kan? Dipertanyakan gue lah selalu posisi diperiksa lo. karena Iya. ngomongnya relawan, tapi kok pakai Kevlarnya tuh yang loreng-loreng. Loreng-loreng. Jadi gue tuh selalu paling belakang di rombongan itu. Dipisahin dulu. Selalu dipisahin, selalu diperiksa. Akhirnya singkat cerita gue sampai lah ya ke namanya Camp Zatari itu di wilayah perbatasan Jordania sama Suriah. Itu gue ngeliat gimana sedih lah ya ngeliat anak kecil, ibu-ibu semuanya di sana kondisinya Korbannya sangat ya. memprihatinkan gitu. Ada yang kakinya putus, Waduh. tangannya banyak lah. Dan obat-obatan nggak ada. Nah kita kan kesana bawa makanan, bawa obat kita kasih. Jadi pada saat gue bawa itu ke salah satu klinik lah, karena nih camp ini sangat besar ya, camp paling besar mungkin di perbatasan itu. Jadi ternyata di sana gue diceritain sama dokter-dokter di sana, obat-obatan itu nggak ada. Jadi Di kliniknya tuh nggak di ada klinik obat. itu nggak ada obat. Dokter ada, Dokter ada, medis ada. ada. Jadi pada saat dia itu sampai orang tuanya itu bawa anak-anak itu ke situ tuh cuma biar anak itu tenang, biar dia nggak nangis lagi, biar secara dia nggak psikisnya, sakit. At least gue udah di rumah sakit nih gitu. Karena memang obat-obatan, makanan tuh nggak ada. Jadi dia udahlah, kita kalau sakit itu bawa ke dokter. Dia tuh cuma pura-pura diperiksa gitu. Pas lu kesana ada tim dokter juga ikut. Kan Ada. lu dari jurnalis ada juga ya. Ada Dia 2 ikut bantu dokter, juga gitu. satu Dari 3 Indonesia? dari Indonesia. Oke. Ada 3 dokter, 1 suster yang dibawa dari Indonesia, sama kita bawa bahan makanan gitu. Berapa lama lu di Suriah? Ada sekitar 20 hari gue di sana. Oh, Wih, hampir 20 hari. sebulan loh. Tuh biasanya nggak mandi, nggak ini ya. Iyalah, kalau udah kayak Iya gitu kan karena dia Susah tuh di kita camp-camp di gitu ya. camp-camp gitu, Iya, terus mungkin selain di campnya kita ada sedikit ke dalam di situ tuh. Dia jadi ada kayak perbatasan gitu. Pasti setiap kita kan kalau nggak ke perbatasan kita jadi membantu rumah sakit yang ada di situ ya. Jadi ada dokter-dokter Indonesia itu ngebantu lah Ngebantu di situ. IGD-nya lah bahasanya di sini. Itu tiap malam itu kan gue jaganya kebagian dini hari ya, malam itu. Selalu tuh ambulans datang dengan diangkat itu banyak kan ibu-ibu atau anak kecil yang mungkin kena bom atau apa, gue nggak tahu lah. Yang pasti ada luka kakinya, entah kakinya atau tangannya yang luka. Kasihan sih gue ngeliat, serem banget. Nih Bang, tapi itu kan cerita di camp ya, Iya. kayak pengungsian. Lu ke pusat konfliknya nggak sih? Iya. Enggak, Ke kalau situnya nggak? enggak kalau sampai ke dalamnya kita nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena itu sangat bahaya. Itu kita nggak dapat izin pasti ke sana. Jadi kita sampai ke perbatasan Suriah dan Yordania itu cuma masuk sampai kota terdekat, nggak sampai ke kota yang di konflik yang paling besar di sana. Itu nggak Nggak memungkinkan boleh kita ya, sampai sana. dilarang juga gitu ya demi Karena tujuan awal kita ke sana kan mau ngasih bantuan di kayak pengungsian. kemanusiaan gitu ya. Tapi gue rasa di situ juga kita lihat bahwa situasi konflik itu sangat nggak bagus lah ya. Makanya kita harus baik-baik lah di negara kita.
Ini cocok banget Bung. Kalau Kemenhan ya, Pak Syafri ya, butuh Jadi komcat ya. Bisa, Ini bisa. langsung Jadi jadi kapten nih. perwiranya nih Atau ya. komandan batalion deh. Bahkan Pengalaman bisa. dulu ya. Iya, Udah ke makanya. Papua, ke Aceh, ke Suriah, daerah konflik semua gila. Banyak sih. Jadi jubir juga cocok. Hah? Jadi jubir juga cocok. Jadi jubir di Ah, Kemenhan gitu kan, Kemenhan. karena udah ada terbukti lah ya Iya. Iya, senioritasnya. makanya. Lalu kan udah senior nih, lu ada pesan-pesan nggak buat junior-junior lu gitu misalnya? Iya kalau gue sih yang pasti kita kan namanya jurnalis harus terus belajar lah ya. Jangan pernah takut untuk belajar, bertanya di lapangan. Karena gue yakin bahwa kita kalau nggak pernah takut di lapangan itu semua cerita-cerita besar itu adanya di sana. Iya. Jadi kita harus berani, harus terus berkembang biar jadi jurnalis yang bagus. Justru gitu sih. kita di Nice. tempatnya itu Justru di Di lapangan, lapangan. biasanya gitu. Bener. Emang gue Melihat setuju sih. realnya di situ. Iya, jadi Itu kadang yang susah bener. pada mental ya. sekarang-sekarang Ini ini. masalah Iya, mental bener. soalnya. Kita nggak Dan- usah ngebahas generasinya sih. Iya. Nggak usah. Generasinya agak. Bener, Tapi bener. emang kelihatan sih Bung sebenarnya kalau lu lihat presenter gitu ya, presenter TV gitu ya, antara dia yang pernah ke lapangan Betul. sama yang nggak pernah, Bedanya itu ada pasti ya. beda deh. Feel-nya beda ya. Apalagi kalau di program kayak talk show gitu ya, Betul, atau ada betul. narasumber, itu Mhm. pasti beda, ya kan Bang ya? Kelihatan tuh ya. Lu ngerasain kan? Iya, bener. Makin dia matang di lapangan, Bener. makin matang juga di depan layar kalau lagi di studio gitu. Ah, Knowledge-nya bener. banyak. Iya, Gue tuh. setuju sih itu. Betul. Bener. Keren banget ya, Iya. Bang Irwan ya. Duh banyak. Tapi gue juga penasaran sih. Gue Mhm. kan termasuk yang mungkin gak terlalu banyak pengalaman di lapangan ya. Mhm. Ketika lu lagi live report, tapi ada suara-suara peluru tuh, desing-desing peluru. Itu dia tuh. Mhm. Lu gimana sih ngatasinnya? Bener tuh, penting tuh. Aduh Iya gila. sih, Kalau makanya gue emang. mungkin udah dak-dikduk, mules, ya kan nangis mungkin gitu Mhm. kan. Nah kalau lu gimana waktu itu? Ya pertama gue pasti pada saat kondisi kayak gitu kan yang paling penting kan gue percaya sama tim gue ya. Intinya pada saat kita berangkat ke lokasi konflik itu pasti gue udah tahu nih apa yang harus dilakukan, apa yang gak harus dilakukan. Pada saat live report ataupun kita nggak lagi live report, kameramen kita ngambil gambar, ya udah kita saling jaga tuh. Jadi pada saat itu yang paling penting gue percaya sama tim gue Oke. bahwa pada saat gue melakukan live itu gue pasti dalam keadaan yang aman gitu. Jadi gue nggak pernah mau mikirin yang lain-lain. Tapi sempet ya? Iya, Tapi kepikiran gak sih? lu? Dihilangkan Oh ini dulu. kayaknya gak bakal pulang nih Pasti. gitu, ada ya? Iya, gue sempat berpikir itu pada saat live tuh apa gue nggak bisa balik lagi gitu Iya kan. iya. Ada kepikiran gitu ya pasti. Iya Ya? dengan suara yang dahsyat banget lah. Heeh. Itu kan karena kita di depan kita banget. Terus dengan banyaknya orang korban itu Iya. yang lewat di depan gue, pasti gue juga serem lah ya. Makanya sampai sempat gue bilang kan, begini banget ya nyari kerja kerja itu. jadi itu tipsnya ya, gue pasti pertama percaya sama timnya Sama ya. tim. Belajar dari pengalaman sebelumnya karena gue udah pernah liputan-liputan Di yang beberapa keras-keras juga. daerah-daerah ya, Nah, konflik. jadi kita dengan banyak belajar, terus kita pengalaman, gue rasa kita bisa lah makin matang lah ya. Terus gitu. Sama nggak ini Bung, sebenarnya gue mau nanya nggak kalah penting nih. Apa tuh? Kalau kita mau liputan keluar gitu ya, misalnya kalau gue sih dulu selalu ngakuin gitu, misalnya keluar kota, gue pamit sama keluarga. Bener. Gitu ya, Bang. Iya. Oh, doa Nah, lu kan orang ke rumah. daerah Keluarnya sama konflik pacar nih. lu tuh. Semuanya. Nah, Karena penting tuh. penting juga. Nah, lu kan nih ke daerah konflik Bang. Mhm. Keluarga gimana tuh? Lu pamit dong, pasti kan. Lu Pamit mau kemana lu? Mereka Gitu. ikhlas ngelepas lu dong, pasti Nyokap support gue sih dong. sebenarnya nggak ngizinin ya, Gak ngizinin. nggak ngizinin, nangis ya. Ah. Tapi karena dari pertama kan kebetulan gue udah berkali-kali lah ya. Dia udah tahu pasti biarpun tipikal gue tuh siap diperintahin pasti gue jalan gitu. Dia tahu gue nggak bakal mau nolak penugasan lah. Keras banget tuh, kayak tentara aja. Siap laksanakan. Setiap penugasan bagi gue tuh Ready kepercayaan, kebanggaan yang harus gue jalanin bener-bener. Itu yang gue pegang. Jadi pasti nyokap gue, bokap gue sih diem aja biasanya. Tapi gue tahu Dia diemnya percaya dia tuh lah. khawatir sebenarnya. Kalau nyokap gue nangis, tapi dia tahu. Ada treatment khusus gak? Lo maksudnya yuk sini dulu, jalan dulu gitu. Enggak ada sih. Ada? Ya, Enggak. lepasin aja udah ya. Udah. Lepasin Udah aja. gue bilang udah mah aman. Pas Treatment gue khusus bilang gitu. Gue kira treatment khusus pengajian dulu ya. Iya, kayak gitu maksud gue gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak, karena gue udah tahu lah ya pasti mereka nggak mau ngerelain gue pergi karena kan belum tentu gue balik lagi tuh kalau udah konflik Itulah. itu pasti Tahu nggak serem. nyokap lu Udah kayak orang mau naik sebenarnya haji ya kan. Iya, sebenarnya enggak, nyokap iya. lu bilang apa dalam hati?
masih ada 2 lagi di rumah. Bisa. Satu nggak apa-apa lah udah gitu kan. Iya, tapi bener-bener ini gue keinget nih. Tadi yang pas gue sebelum ke Suriah itu, gue tuh punya pengalaman yang kayak gitu. Jadi karena kita berangkat sama salah satu LSM itu, kebetulan di kantornya itu ada, dia bikin pelepasan itu pasca sholat Jumat, Van. Jadi ini orang rame banget. Iya, buat tim yang jalan ke Suriah ini. Doa bersama. Doa bersama, bener. Jadi pada saat gue mau dilepas itu, jadi dibikin lah kayak pengumuman gitu. Pengumuman. Kalimatnya apa tuh? Iya, jadi jemaah Jumat di menara ini gitu. Gua nggak sebut lah ya. Terus Mari kita doakan. iya, mari kita doakan relawan kita yang akan memberikan bantuan ke saudara kita di Suriah gitu. Terus ya udah, akhirnya pas saya doain, kita disuruh bawa diri sama dokter yang tadi, dan satu masjid itu salamin gue. Terus Selamat berjuang ya, Bang. iya, pertama satu orang ngomong, sabar dek, berani, kamu pasti bisa gitu kan. Satu orang itu gua rasa aman. Tapi lama-lama jihad gitu-gitu. Lama-lama gue jadi sedih sendiri. Jadi gue nangis. Karena pertama kalau satu orang ngomong gitu, bagi gue hal gue biasa lah ya. Tapi lama-lama karena satu masjid itu datang semua nyalamin gue dengan omongan yang hampir-hampir mirip. Mungkin dia doain gue biar selamat ya. Tapi kok lama-lama gue jadi terharu sendiri, gue sedih banget. Jadi itu pengalaman gue tuh, didoain satu masjid gitu, karena kita mau berangkat ke Suriah. Dan itu kan ada gambarnya, malu juga. Ada malu, tapi gue jadi, menurut gue itu doa tadi yang lo bilang ke orang tua atau keluarga-keluarga dekat. Pada saat itu juga mungkin ada jemaah situ. Kan kita nggak tahu, mungkin doa kita. Gue jadi kayak ustadz. jadi di situ. Lanjut. Iya, jadi gue jadi lu udah naik haji juga ya. Jadi di situ menurut gue mungkin ada doa orang itu yang menguatkan gue pada saat, atau membantu gue pada saat di penugasan kemarin. Masya Allah. Jadi lu datang balik lagi dengan selamat gitu kan, berkat doa orang itu juga. By the way, berangkat didoain, pulang lu disambut nggak? Iya. Penyambutan nggak? Nggak, banyak. Pas pulang itu cuma seremoni kecil di bandara. Sama kita ada press conference gitu. Tapi gue lupa cerita nih. Pada saat gue ke Suriah itu, gue bahkan udah prepare ada surat warisnya loh. Oh iya? Iya. Itu disuruh ya? Emang Wajib? disuruh wajib. Kalau terjadi kenapa-napa gitu Kalau ya? kenapa-napa, tolong dikasih ke keluarga gue. Isinya apa isinya? Ya jangan ya. Harus. Gak boleh. Karena gue masih gini. Nyokap doang? Ke pacar? nyokap. Kembali. Itu udah merit. Pacar gimana? Oke. Ada ya kayak gitulah pokoknya. Gue punya pengalaman menarik. Itu menurut gue ya, pendapat gue pribadi itu sangat menarik. Mungkin teman-teman jurnalis muda yang ada di sana bisa jadi bahan pengalaman ya kita. Karena penugasan wartawan itu kita nggak tahu, pada saat ditugasin mungkin lagi santai-santai, tiba-tiba ditelepon ada atau itu pasti kejadian sering tuh. Ya gue lagi libur gitu. Banget kan. Lagi libur malam-malam, fleksibel. tahu ditelepon buat bangun, liputan. live report. Itu Iya. sering Iya, banget. pasti. Standby buat Jadi ini. kayak dokter jaga gitu ya, kayak dokter Bisa, jaga bisa. atau aparat gitu kayak. Lu sewaktu-waktu ditelepon, jalan lu liputan. Standby gitu, pokoknya mau 24 gitu. jam ya. Tapi apa sih yang mengubah pandangan hidup lo setelah lo melewati banyak kejadian-kejadian lo nyaris mati tanda kutip gitu ya? Apa akhirnya kayak gue lurus deh gitu. Iya. Iya gak sih? Ada gak sih? Bener. Jadi kan ya mungkin ya kita masih muda dulu ya, kayak ngeliat-ngeliat. Lu belum nikah kan waktu itu kan? Waktu itu belum. Belum. Nikah, tapi kan karena gue ngerasa udah deket banget ke ujung ya. Bener. Akhirnya ya udah tuh, kebetulan mungkin pada saat gue habis itu dikasih reward lah waktu itu. Gue akhirnya berangkat ke haji, dan itu titik balik gue lah untuk mendekatkan diri gitu. Iya. Itu hikmah dari semua pengorbanan lo, akhirnya lo berangkat haji ya. Mungkin lu karena ya itu lu ikhlas jalanin tugas lu ya. Siap mati Meskipun gitu ya. sedap ya. Sedap gitu. Balasannya lu naik haji ya. Yoi. Keren. Aduh, ceritanya mungkin kayak masih banyak lagi. Oh pasti. Masih banyak lagi. Masih banyak episode-nya. Yang seru-seru gitu ya. Nextnya kita ngobrol-ngobrol sama Ivan, kali seru kali ya. Oke, keren.